Oke, langsung aja perkenalan dengan siapa nih? Mora. Oh, Mora. Iya. Dengan owner ya, Bang? Dengan Iya. ownernya ya? Iya. Mbaknya juga sama? Sama. Sang istri owner juga? Nia. Oh, Nia. Oh, ini? Upi. Oh, dengan asisten ya? Asisten. Oke, langsung Q&A ya, Bang. Langsung pertanyaan pertama. Sejak kapan nih mulai usaha ini? Kita sejak 2016 kalau aku ya. Ini kan kalau awalnya ini kan kita perusahaan, maksudnya usaha keluarga gitu. Turun dari turun temurun. Terus ya biasa kita kuli dulu gitu. Oh, dulu awalnya ngikut gitu ya. Ngikut saling keluarga. belajar gitu. Kayak gitu. Terus lama-kelamaan juga kan kayak orang tua udah sana buka gitu kan, suruh buka gitu, buka sendiri. Kita ya mulai buka sendiri itu 2016. 2016 awal start tuh ya. Iya, mulai start. Itu ya sama ya jatuh bangun kita kalau untuk apa sih itu kepercayaan klien gitu kan susah ya. Apalagi kan WO kan banyak ya, maksudnya kan banget. persaingan banyak banget ya, Bang ya. Istilahnya di Bekasi aja udah banyak banget gitu kan. Bukan lagi itu. Kayak di sini gitu. aja banyak banget di Kirana. Di Kirana banyak ya? Banyak banget yang baru-baru juga gitu. Terus ya alhamdulillah dapat kepercayaan awalnya kita dari ngikut-ngikut gitu kan. Terus ada yang deket-deket rumah gini, ayo dong make upin ini gitu. Oh iya. Ya bayaran sekedarnya. Oh, berarti maksudnya nggak cuma sekedar di WO doang, maksudnya kalau ada orang mau minta jasa make up buat apa-apa tetap terima gitu ya, Mbak ya? Ya awalnya kan pasti kita mengutamakan di itu make upnya dulu gitu. Nah udah dapat kepercayaan, udah mulai gitu, suaminya juga kerja tuh dulu. Kita udah di depan udah ada job-job gitu kan. Daripada kita vendor terus suka namanya kita usaha masih skala kecil kan. Pasti kan vendor juga kan ya masih yang kecil-kecil gitu. Jadi sering dikecewain. Ya kita mulai berani deh mau jual mobil gitu ya, Bang. buat tambahan tenda. Oh iya. Buat memperluas inilah istilahnya usaha gitu ya, Bang ya. Istilahnya. Karena selama ini sebelum ada tenda masih nyewa sama vendor gitu. Iya. Betul. Vendor. Terus sering juga kita kan salah vendor gitu. Untuk ya dulu ya awal-awal mah bener. Iya. Dikecewain vendor yang kita diomelin sama customer klien ya. Customer nggak sesuai gitu kan. Kita juga udah mau bilang apa lagi gitu ya. Makanya kita beraniin jual mobil, kita beli tenda ya. Terus suami saya udahlah Pak jangan kerja dengan megang tenda aja gitu kan. Gitu. Oh berarti emang riskan gitu ya kalau misalkan gini Mbak, kalau misalkan Mbak ngelempar ke vendor masalah tenda itu tuh riskan tuh ya? Riskan banget itu. Sering kita salah vendor aja udah kita kacau. Mendingan kalau untuk saya sekarang nih udah belajar kan karena udah punya pengalaman ya sebelum-sebelumnya. Jadi kita kalau mau vendor kita lihat dulu gitu. Ini bener gak gitu. Terus sebelum-sebelumnya kita tanya-tanya dia juga yang klien sebelumnya tuh siapa gitu. Yang udah pernah bekerja sama dia ya? Yang sudah bekerja sama. Karena kita kan juga di lingkungan Prias gini kan ya, juga kan kita riskan juga ya kalau misalnya nama jelek udah kemana-mana jadinya kan. Kita kemana-mana gitu. Circle-nya soalnya nggak jauh-jauh ya kan orang. MLM, nah bener kayak gitu ya. Selain itu, ada ya banyak juga vendor yang benar. Cuma ada kendala pada saat itu tanggal mainnya itu lagi full. Jadi kan ada kita nggak berharap vendor juga kan punya gawean kapasitasnya sendiri, juga terbatas gitu ya. Kapasitasnya juga terbatas. Sedangkan kita cari kan minimal kan waktunya di
peratin dulu ya. Hmm. Maksudnya jangan terlalu mepet lah gitu ya. Karena untuk planning satu event aja kan kita butuh satu sumber daya kita ini. Terus kedua material dari dekorasi, dari make up semua kan harus oke juga. Sedangkan kalau salah satu itu nggak ada, sedangkan nggak kita mendukung ya, jadi kurang. Dan salah satu vendor itu nggak ada, kita dulu ngerasain susah gitu. Bingung kalau nggak ada kita punya sendiri nih. Akhirnya dari segi manajemen kita pelajari yang sebelumnya juga berubah jadi kita mandiri gitu. Ya pada awalnya sih wah ribet gitu, nggak taunya punya tenda bukan tenda aja gitu, isinya semuanya. Nah itu dia tuh. Harus perintilannya mesti ngikut. Terus update-nya ternyata nggak segampang cuma beli tenda doang gitu bang ya. Iya benar. Betul. Nggak semudah itu. Kita kayaknya kalau di dekorasi ini harus modal lagi gitu. Karena update yang baru kalau nggak kita ketinggalan. Benar. Istilahnya kayak upgrade gitu ya bang ya. Iya. Terus kita juga di sini ada tanggal-tanggal tuh yang pasti rame kayak Lebaran, gitu kan. Bulan puasa, sebelum puasa. Oh orang nikah tuh. Setelah Lebaran. Musim kawin istilahnya gitu ya. Sebelum Lebaran haji ya. Sebelum Lebaran haji, setelah Lebaran haji itu udah penuh tuh ya. Ya itu kalaupun kita masih vendor susah dapat yang bagus. Bagus karena vendor yang bagus itu udah pasti banyak ininya udah diminta banyak ya. customernya juga kan. Kayak gitu. Ya, jadi itu sepenggal kisahnya gitu ya. Berangkat dari kekecewaan ini. Satu kekecewaan, yang kedua keinginan kita sih untuk maksudnya berwirausaha satu ya, karena kita kan basicnya kan dulu saya kerja, istri saya kerja, ini juga kerja. Semuanya dari bekerja ya. Semuanya dari backgroundnya karyawan. Karyawan iya. Iya, jadi karena keterpaksaan itu ya kita membuat satu keputusan juga. Ya kan kita satu dari nama ya, nama mungkin agak unik ya, Dazire ya. Sebenarnya itu juga kepanjangan dari anak-anak kita gitu ya, nama gitu ya. Dazire itu Dava, Ziva anaknya Upi, Dava anak kami sama Reva gitu. Jadi Dazire. 3 nama tuh ya bang. Terus dikaitin sama bahasa Inggris gitu ya. Desire ya. Desire itu kan keinginan membuat. Nah didasari itu ya kita sambil berdoa lah ya. Oh iya benar bang. Dulu dari kita nggak ada, berangkat dari punya utang gitu ya. Sampai sekarang ya alhamdulillah kita juga nggak merasa besar sekarang, enggak. Kita masih belajar. Terus terang ya masih banyak lah, kita masih banyak kekurangan ya. Cuma kita modalnya keinginannya pengen maju. Dan satu lagi ya nggak pernah puas lah gitu. Mau terus belajar gitu ya bang. Pasti ya usaha itu kan profit oriented ya. Benar. Kita nggak munafikin gitu ya. Benar bang. Jadi selain itu ya kita juga belajar berorganisasi, bermanajemen. Satu lagi ya cita-cita. Kalau kita di sini punya target tahunan sebenarnya. Target tahunan yang kita buat ya pokoknya pencapaiannya berapa persen atau bisa melebihi. Alhamdulillah ya itu membahagiakan kedua orang tua sebenarnya. Niatnya udah tulus banget ya. Nah itu iya. Tulus. Orang tua saya, orang tua mereka. Ya semoga mereka ngelihat kita tuh jadi bangga lah satu. Iya gitu benar ya. bang. Sebagai orang tua yang ngelahirin kita. Gitu. Iya. Dan juga yang pastinya dengan bikin begini kan pasti kan ngelibatin juga
beberapa Nah, teamwork ya. itu Dan yang teman-teman utama atau juga. saudara-saudara yang Iya. sebelumnya nggak kerja bisa ditarik Nah, betul. gitu. Itu saya Nah, juga yang awalnya kayak gitu. Nah sekarang mau ditanya ini pertanyaan kedua, yang terlibat di sini berapa orang nih? Yang terlibat di sini? Untuk karyawannya. Karyawan. Untuk asisten makeup itu kita bisa serame-ramenya ya, misalnya 2 lokasi itu kita 3 itu 6, asisten 1 itu udah 7. Terus untuk karyawan tenda itu kita punya 5 orang. Terus untuk backdrop atau pelaminan itu bisa 4 orang. 4 orang. Berarti lumayan banyak juga ya? Lumayan banyak. Lumayan banyak ya. Jadi pas corona gini sebenarnya kita juga nggak tega sama mereka ya. Iya benar. Karena tenda juga nggak apa Terlalu namanya, sering. nggak boleh kan kalau untuk sekarang ya kalau bener, tenda bener. ya. Jadi mereka tuh kayak banting setir, kayak jualan-jualan kayak gitu. Karena emang di tengah corona ini sektor usaha semuanya hancur banget sih. Oh iya, Ah, pasti. banget. Iya. Iya, Yang bertani imbas. dia kan lah imbas semuanya, kita juga ini kayak gitu. Benar. Cuman ya yang bagusnya sih emang udah memperkerjakan orang-orang banyak lah gitu istilahnya dengan bukanya ini gitu kan ya Bang ya. Iya. Jadi yang kita pikirin juga kadang untuk sekarang ya, kita udah nggak mikir harga gitu. Yang penting orang kita bisa kerja gitu Oh, aja gitu. sekarang Yang kayak penting gitu. Ya. Iya, Nego-nego dihilangin deh sekarang, yang penting masuk dulu order gitu Mbak ya. Sebetulnya sih cuma beda tipis, diputer aja gitu kan. Yang tadinya ada ini jadi Iya. dikurangin gitu untuk isi paketan gitu Iya. kan. Yang penting orang kita kerja Kerja. aja gitu. Kita Tapi mikirnya mereka. selain itu saya memutuskan ya sebagai decision maker, seberapapun harga, kualitas kita Tetap. Nggak diturunin Nggak Bang ya. pernah kita kurangin Jadi, kualitas. nomor satu tetap kualitas. Kualitas. Tapi harga juga menentukan kualitas. Kualitas, juga benar. sebenarnya. Dari sisi dekorasi dan di sisi keindahan ya. Maksudnya dari sisi keindahan, dari sisi dekorasi ya, dan dari sisi make up-nya itu ya, satu membuat satu perbedaan, yang kedua make up-nya itu disukai sama customer dan yang ngelihatnya gitu. Benar. Dan satu prinsip kita di sini yang paling utama adalah kita nyenengin orang hajat sebenarnya. Oh iya benar. Kalau orang banyak Prinsipnya di situ. kalau orang banyak bilang, tamu bilang, ih pengantinnya manglingin itu kayaknya udah Itu suatu juga kebahagiaan tuh ya. Salah satu kita dapat customernya seperti itu. Oh gitu. Ya biasanya kita mereka kayak customer kita, pengantin kita dia punya geng atau sekolah atau di pekerjaan gitu ya. Nah kan ada nikah salah satu gengnya dia gitu. Terus nanti yang lainnya ngikut itu, teh ini paket berapa gitu kan ya. Oh dia nanya karena dia lihat itu gitu iya, temennya. dari geng itu kita satu-satu gitu. Jadi kalau setiap kita ada yang nikah di gengnya dia, kita foto bareng karena Oh, ada iya. bawa anak. Tapi itu semua yang nikah ya alhamdulillah dari Dajire. Dari gitu. iya benar. Nah itu sebenarnya tujuan dari manajemen kita tuh yang di tahun sebelumnya gitu. Kita ngarah, kalau orang manajemen bilang corporate ya. Corporate ya. Jadi kalau corporate handling itu lebih suka ke referensinya kan, dari satu referensi bisa banyak gitu ya. Bercabang gitu ya. Nah, jadi Cabang. apalagi referensi banyak gitu. Tapi ya kita kelasnya juga masih di kampung ya, tapi nggak kampungan juga. Iya. Terus hasil juga udah bisa di banyak testimoni yang sebenarnya kita juga kan jual testimoni. Iya benar. Dan itu bukan rekayasa juga. Bukan rekayasa, iya. Karena itu di IG, di WhatsApp dan di Facebook, kita main di media sosial. Media kan, sosial, itu. Karena iya. menurut saya tetap media sosial adalah media penjualan yang efektif. Iya, apalagi di zaman sekarang ini ya Bang. Iya, sekarang marketingnya emang Lewat situ ya banget Mbak. media Iya. sosial. Via channel Wah, ini ya, ya masih terima ngebantu kasih banget UMKM ya sama-sama Bang. Ya terus pertanyaan selanjutnya, suka dukanya apa nih yang udah dijalanin selama 5 tahun ini gitu, suka dukanya Banyak gitu. sih kalau suka dukanya. Mm-mm. Kalau sukanya ya kita
karena hobi, berdasarkan hobi ya. Oh iya, passionnya udah di sini ya. Oh udah kayaknya Udah ngelekat udah- banget. Untuk udah- passion jadi Hmm. awalnya Udah coba-coba. ngelekat. Awalnya coba-coba. Udah dari hati banget soalnya. Iya, iya. Laksanain semuanya kalau dari hati enak ya. Kalau untuk dukanya ya, untuk dukanya gimana ketemu klien yang Agak rewel, ya gitu ya. gitu ya. Kadang gini kemauan banyak tapi kita untuk budget Low budget gitu ya, iya, benar. Soalnya kan gitu, pasti. keuangan budget kan nginin cost Menentukan. produksi ya. Cost Iya. produksi ya, Bang. Iya. Kan ada segala macam yang harus dibayar Iya. gitu kan. Iya, tapi kita kan dengan bahasanya yang memberitahunya gitu. Kadang kan kayak sensitif ya kalau untuk masalah budget gitu kan ya. Iya. Gitu. Benar. Terkadang ya mereka nggak ngerti gitu. Terus suka kadang kalau kita udah yang silakan ibu bandingkan gitu kan. Oh iya, benar. Udah dengan kata itu aja gitu. Iya. Terus dukanya lagi sebenarnya kita bangun subuh gitu ya. Bangun subuh sih, bangun malam. Jam Pagi. 3, jam 3. Jam Ya 3 udah orang-orang di masih lokasi. tidur. Belum masih. Oh. Jadi udah orang-orang masih tidur kita udah Udah jalan. pelayanan. Apalagi kalau luar kota itu, luar kota kita nggak tidur. Oh, gitu. Berangkat udah jam Kalau 12 kita udah malam. keluar kota itu berarti berangkat jam 12 malam, kadang jam 1 ya. Tergantung nggak tidur. jarak tempuh juga sih sebenarnya. Iya gitu. Berarti harus siap melekin mata ya, Bang ya? Banget itu. Apa? Rasa itu bukan duka tapi kewajiban. Kewajiban, iya Kewajiban, benar. ya. Dan Kewajiban, kalau ya. kita nikmatin lagi, balik lagi kalau dengan Udah hati hobi. mah enjoy aja ya. Malah Enjoy. jarang, maksudnya kalau ada job suka nggak tidur. Oh gitu. Apalagi kalau misalnya jobnya double, maksudnya hari ini sama besok itu udah pasti nggak tidur. Pokoknya lebih 2000. banyak sukanya kayaknya ya kita. Iya. Kalau ini. dukanya kita pernah Cuma klien aja sih. ditinggal Kak. vendor. Oh gitu. Vendor udah dibayar, vendor nggak ngerjain tugasnya. Nah salah satunya kita punya tenda milin kayak gitulah Iya, pokoknya. Kayak gitu, karena vendor, pernah dikecewain vendor ya. Vendor itu kan banyak lah penipu banyak. yang cuma oke apa Ngambil dia aja duitnya. ngambil DP aja kabur. Nah, gitu. Kabur tapi maksudnya abang nggak tahu nih si Tahu, tempatnya udah, itu. udah tahu. sampai di Tapi kalau tanda uangnya tangan. udah nggak ada kita mau apa gitu kan. Disamperin juga susah gitu maksudnya. Iya. Dia udah Berkelit pasang dia. badan, gitu. Waduh. Oh ya dukanya lagi customer nggak bayar. Oh ada juga. Lah, Ya, lah kan itu maksudnya dia ada di situ atau gimana sih? Ada. Keluarganya udah pasang badan, maksudnya udah nyerahin, Udah nggak nggak pasang pasang badan badan. sih, dia udah nggak mau tahu urusannya. Maksudnya sama itu, gitu. bermasalah gimana? Maksudnya kok dia nggak mau tahu gitu? ya ternyata ada Penipuan hubungan aja. yang nggak spesial orang tua dan anak, seanaknya acara orang tuanya tuanya nggak nggak mau support sebenarnya gitu. Oh miscommunication jadinya Nah, gitu bang. miskomunikasi secara finansial juga mereka juga sebenarnya nggak siap. Oh jadi tapi dipaksain. mintanya banyak gitu. Kalau Iya. kita kan awalnya kepercayaan ya, kepercayaan customer aja gitu kan. Ya udah oke, dia minta pasangin ini, oke kita pasangin gitu. Terus nanti setelah ini ya gitu.